Bang Iwan, yang jadi sponsor siapa ini? Ini tudingan cukup keras juga dari Anda. Ini kami menduga bahwa semua rangkaian ini dari bagian membungkam kritik terhadap pemerintah. Karena selama ini orang-orang yang diproses ya, kita melihat bahwa itu hanya dari pihak oposisi. Mengarah ke siapa tujuan? Mengarah ke siapa sponsor ini? Kami menduga bahwa permasalahan ini memang ada hal-hal yang kita dengan nyata, karena selama ini proses yang dijalani saat ini memang terlalu cepat dan tidak rasional begitu loh. Dalam waktu 17 hari dari proses pelaporan atau dari proses SPDP, mungkin kita lihat bahwa permasalahan ini baru dimulai pada Selasa minggu lalu, dan sampai kemarin Habib Bahar kemudian harus dipenjarakan begitu dengan proses yang begitu kilat, begitu cepat. Namun kan polisi sudah mengatakan sudah ada 2 alat bukti dan juga keterangan para saksi yang menjadi dasarnya. Ya, silakan, itu kan persepsi polisi ya, dalam konteks memang meyakini bahwa ada tindak pidana, memang minimal ada 2 alat bukti yang harus itu. Justru kami mempertanyakan 2 alat bukti tersebut ya sebagai kuasa hukum dari klien kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan Tuan Kota atas informasinya. Kita akan bergeser terlebih dahulu kalau begitu ke Mas Islah. Kalau tadi disebut bahkan ada sponsor, Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring seorang Bahar bin Smith menuju ke sel besi ini. Terima kasih Mbak Maria, Mas Andro. Kalau saya melihatnya begini ya, dugaan-dugaan yang dilontarkan itu sebenarnya jangan dilempar di sini. Kalau cuma menduga, siapapun boleh menduga. Yang saya pikirkan kalau kita lihat berita, 3 berita tadi di awal itu, yang satu adalah Pondok Pesantren As-Sunnah yang di NTB. Ya, yang di NTB itu kan mencaci maki orang, mengatakan mohon maaf, tai anjing terhadap makam leluhur, lalu ada reaksi komunal dari masyarakat. Yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu juga merupakan caci maki. Ini sebenarnya 2 tafsir yang berbeda. Pondok Pesantren As-Sunnah di NTB itu punya pemahaman anti habaib. Tapi di sisi lain ada habaib yang juga menggunakan postulat caci maki dalam melakukan ceramahnya. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Akan dibawa kemana umat Mas Islah, sebentar. Tadi caci maki ini apakah Potongan masuk ini dalam bagaimana? perkara potongan video tersebut atau caci maki yang berbeda? Karena yang diperkarakan video di Marga Asih Kabupaten Bandung itu. Yang bukan. Begini. Ini saya luruskan sebenarnya. Salah satu kesalahan terbesar dari polisi adalah baru kali ini dia ditangkap. Seharusnya ketika Bahar bin Smith memberikan ancaman kepada ulama dan habaib lain, ketika dianggap mengkhianati Habib Rizik, itu seharusnya sudah ditangkap. Tapi kita harap fokus dulu kepada konteks Ya, kali artinya ini, begini, Mas Islah. kalau kemudian keterlambatan itu terjadi, Bahar bin Smith akhirnya keleleran kemana-mana dengan narasi yang sama dan caci maki yang sama, hingga akhirnya dia membuat kebohongan itu tadi, membakar kemaluan, mencabut kukunya. Ini jelas tidak ada Versi dalam kuasa fakta hukum itu persidangan. fakta, bukan kebohongan versi kuasa hukum dari Mas Islah. Tidak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Secara pelanggaran HAM tidak berat, ya menurut Komnas HAM. Tapi fakta-fakta mencabut kuku, membakar kemaluan tidak pernah ada terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta penyelidikan maupun penyidikan tidak ada itu. Nah, kalau kemudian polisi mentersangkakan beliau ini dalam konteks itu, iya, tapi ini semua adalah keterlambatan pihak kepolisian karena dia terlalu memberikan waktu untuk menyuarakan caci maki dan kekerasan itu di mana-mana. Lalu persoalannya adalah umat kita ini, umat Islam kita ini tidak semuanya menjadi orang cerdas yang menggunakan nalar. Kalau bicara soal habaib, jangan kalahkan orang Madura, sampai ayamnya pun kita cium kalau konsep habaib. Tapi soal moral adalah persoalan yang lain lagi. Nah, saya lebih mementingkan adalah Islam hari ini dan Islam masa depan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Kalau begitu harus ditanggapi dulu oleh Bapak Haikal. Silakan Bapak. Bang Islah,
bagaimana cara membuktikan bahwa ucapan Habib Bahar bin Smith itu bohong, tidak ada cabut kuku, tidak ada maaf yang tadi bakar. Bagaimana cara membuktikannya bahwa Habib Bahar itu bohong? Cara pembuktiannya gimana? Yang mesti kita pertanyakan itu adalah kepada Bahar. Persidangan belum selesai, fakta-fakta itu tidak terungkap di pengadilan, lalu dia dari mana mendapatkan itu? Oke. Itu yang pertanyaan Ya, yang harus iya. diberikan. Jadi gini, jangan ke saya. Barusan Bang Islah kan mengatakan itu menebarkan kabar bohong. Nah, kalau saya sih setuju banget ini dibawa ke pengadilan, lalu dibuktikan Habib Bahar bohong apa tidak, dengan cara bagaimana tuh, kan mayatnya udah dikubur, gimana tuh mestinya? Loh, Apa betul diotopsi, bagaimana kira-kira? begini Pak Haikal. Mungkin orang Di dalam hukum kali yang jawab. persidangan, semua fakta-fakta itu sudah seharusnya terungkap, mulai dari forensik dan sebagainya. Yang harus Anda pertanyakan adalah, tanyakan kepada Bahar bin Smith, dari mana dia dapat informasi itu. Sementara dalam berkas-berkas penyidikan, BAP dan sebagainya, itu tidak ada. Pembakaran alat kelamin, pencabutan kuku dan sebagainya. Nggak Kita ada. ini sudah terbiasa membeli rumor-rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan inilah yang dijejalkan kepada umat kita. Kebohongan-kebohongan dan agitasi itu membuat kita menjadi dalam bahaya. Beragama ini bukan hanya kita peluk hari ini, Pak. Kita peluk hingga ke hari kiamat nanti. Kalau seperti ini jadinya, orang kemudian antipati terhadap agama dan agama tidak punya daya tariknya. Ini yang saya pikirkan, bukan hanya persoalan cenceremen hukum ini. Enggak, saya setuju dengan apapun yang Pak Islah sampaikan. Yang sekarang kita lagi bahas ini adalah Habib Bahar dituduh bohong, ya kan? Habib Bahar dituduh bohong. Habib Baharnya ini nggak bisa kita tanya nih, karena lagi di dalam. Ya. Yang saya bisa tanya ini Pak Islah, gitu. Maksudnya nanya ke saya apanya? Kan tadi dituduh Habib Bahar ini melakukan kebohongan. Begini logika hukumnya, Pak Haikal. Ketika Bahar bin Smith ini tersangkakan, berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Kalau gitu masuk ke pengadilan. Loh, yang dia tersangka seharusnya masuk ke pengadilan. Ya, ntar gini, Bang Egy, ini kan saya mau nanya nih orang hukum saya mau nanya. Ya. Begitu di peradilan nanti, bagaimana cara membuktikan? Itu aja yang saya tanya, nggak usah ribet kemana-mana. Apa yang beliau katakan setuju banget. Agama harus menjadi daya tarik yang khusus, jangan ada caci maki lagi. Ya Jangan kan? ada lagi caci maki Setuju, itu. cakep. Nah sekarang yang saya tanya ini bukan itu kita sepakat. Itu kita sepakat. Yang kita mau nanya nih, Habib Bahar dituduh bohong. Bagaimana cara membuktikan? Oh ternyata Habib Bahar bohong. Oh ternyata Habib Bahar nggak bohong. Orangnya udah meninggal dan udah dikubur. Gimana ceritanya, Bang Egy? Hostnya ente apa ini susah juga. Baik, Nah, kita silakan, tunggu. langsung. Bang Langsung, Egy, Bang Egy, langsung kita saja, kasih Bang waktu Egy. yang agak panjang Bang Egy untuk Kalau gitu, menjelaskan bagaimana pembuktiannya. Apakah ini bohong atau sesuai dengan fakta? Sesaat lagi Bang Tahan Egy. dulu, Kita Bang harus Egy. jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.